Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang gerak pada bidang. Tapi sebelumnya, kepada adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang berkaitan dengan materi fisika SMA. Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Menentukan vektor posisi awal suatu benda yang bergerak bergantung waktu. Yang kedua, menentukan besar vektor perpindahan benda dalam bidang. Yang ketiga, menentukan vektor dan besar kecepatan benda dari vektor posisi dalam gerak bidang. Keempat, menentukan vektor dan besar percepatan benda dari vektor kecepatan dalam gerak bidang. Yang kelima, menentukan vektor posisi suatu benda dari vektor kecepatan. Yang keenam adalah menentukan vektor kecepatan suatu benda dari persamaan vektor percepatan. Baik, kita lihat dulu. Amati gambar di bawah ini adalah 3 buah gerak benda ya yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Gambar pertama adalah seseorang menendang bola, gambar kedua pesawat ya yang proses lagi naik ke udara, dan gambar ketiga adalah perahu di lautan atau samudra. Nah, masing-masing ini lintasannya berbeda-beda ya, tapi ada kalanya lintasannya lurus. Kita akan tinjau lebih jauh. Gerak lurus pada bidang. Ini merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya. Jadi di sini kita akan tinjau berdasarkan vektor ya, benda-benda yang bergerak pada bidang. Artinya dalam 2 koordinat. Nah, gerak suatu benda pada bidang yang mengalami perubahan besar-besaran di 2 arah, yakni arah horizontal dan arah vertikal. Ini yang kita maksud dengan gerak pada bidang. Nah, contohnya misalnya adalah gerak pesawat tadi, kemudian gerak peluru, gerak burung. Tetapi ini tidak keseluruhan geraknya ya, hanya bagian tertentu yang dapat kita kategorikan sebagai gerak pada bidang. Karena ada kalanya hanya bergerak pada satu garis. Nah, kita lihat dulu video berikut ini. Perhatikan proses pesawat take off ini ya. Nah, pesawat awalnya berada di bumi, kemudian bergerak di landasan pacu. Perhatikan, selain menempuh jarak arah horizontal, pesawat ini juga menempuh jarak arah vertikal. Jadi perlahan-lahan itu ketinggiannya naik. Sehingga ketika pesawatnya bergerak, maka ada 2 nih vektor perpindahan yang ditempuhnya, yakni searah sumbu vertikal dan juga searah sumbu horizontal. Nah, gerak seperti inilah yang mau kita bahas di dalam gerak pada bidang ini. Kita akan kupas lebih jauh. Nah, sekarang kita mulai dari posisi benda pada suatu bidang. Perhatikan gambar ini adalah sebuah vektor A yang terletak di bidang XY ya. Ini hanya sekedar penguatan saja. Dan besar vektornya adalah R. Nah, dalam hal ini maka partikel di A memiliki koordinat X, Y. Jika posisi partikel tersebut kita nyatakan dengan vektor posisi atau vektor kedudukan, maka seperti yang pernah kita bahas, kita nyatakan X sama dengan XI tambah YC. Itu ya. Dan besar atau panjang vektor posisi sama R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu perpindahan. Nah, perpindahan merupakan vektor perubahan posisi suatu benda ya. Jadi konsep dasarnya tidak berubah, sama juga seperti yang pernah kita bahas. Nah, perhatikan ini adalah sebuah partikel, awalnya berada di posisi A dengan besar posisinya RA kita sebut, lalu kemudian berpindah ke titik B ya dengan vektor posisi RB. Maka RA adalah XAI tambah YAC dan RB adalah XBI tambah YBC. Nah, partikel berpindah dari A ke B, maka dari sini
garis lengkung AB ya menunjukkan lintasan benda tersebut. Nah, karena kita mau menentukan perpindahan, maka kita harus tarik garis lurusnya. Sehingga kita tuliskan dengan delta R AB ya, dari A ke B ya. Nah, dengan vektor perpindahannya adalah posisi akhir RB dikurang posisi awal RA. Nah, kalau kita uraikan dalam bentuk vektor komponen atau vektor satuannya, maka delta R di sini adalah kita uraikan XBI tambah YBJ kurang XAI tambah YAJ. Nah, kita kurangkan, kita satukan yang satu komponen, maka dapat kita tuliskan XB kurang XA vektor I tambah YB kurang YA vektor satuan J. Dan dari sini maka dapat kita simpulkan bahwa vektor perpindahan suatu benda dalam bidang adalah delta XI tambah delta YJ ya. Lalu kemudian besar perpindahannya sama seperti besaran vektor secara umum, kita akan hitung dengan akar dari delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Nah, dan arahnya ini perhatikan gambar sama seperti menentukan arah vektor sebelumnya. Jadi di sini theta itu adalah arah perpindahan ya dari A ke B. Tadi di gambar awal bisa kamu lihat. Kemudian kita coba rinci lebih jauh, sehingga dalam hal ini vektor perpindahan AB dapat kita tuliskan dengan delta Y per delta X ya. Oke, contoh. Sebuah partikel memiliki vektor posisi R sama dengan 2T kuadrat tambah 3I tambah 5T tambah 2J. Tentukan posisi awal partikel dan saat 2 sekon. Dan tentukan vektor perpindahannya dari awal sampai 2 sekon. Baik, kita lihat. Perhatikan bahwa soal ini ya partikelnya posisinya berubah terhadap waktu ya. Di persamaannya itu kamu perhatikan ada variabel waktu. Jadi setiap saat itu posisinya berubah-ubah. Dari sini diketahui RT sama dengan 2T kuadrat tambah 3I tambah 5T tambah 2J. Makna RT di sini berarti posisi yang bergantung terhadap waktu T. Lalu kemudian ditanya R0-nya, R saat 0 sekon, berarti posisi awal. Lalu R2 ya, R2 artinya saat 2 sekon. Kemudian delta R dari posisi 0 sampai 2 sekon. Kita coba bahas. Nah, tadi persamaan posisi bergantung waktunya adalah 2T kuadrat tambah 3I tambah 5T tambah 2J. Nah, jika kamu ditanya tentang R0-nya, maka masukkanlah T sama dengan 0. Sehingga di sini kita bisa tuliskan 2 kali, kita ganti T ya, 0 kuadrat tambah 3I tambah 5 kali 0 tambah 2J. Maka vektor posisi awalnya berada pada 3I tambah 2J atau di koordinat 3,2. Lalu di posisi R2 ketika T sama dengan 2 sekon, kita substitusi T-nya sama dengan 2. Maka hasilnya 2 kali 2 kuadrat tambah 3I tambah 5 kali 2 tambah 2J. Sehingga dapatlah kita ketika 2 sekon vektor posisinya adalah 11I tambah 12J. Nah, lalu yang berikut adalah perpindahannya. Sama seperti yang kita bahas di depan tadi, kita tentukan dengan delta RXI tambah delta RYJ. Kita gabungkan, delta RXI adalah R2 dikurang R0I tambah R2 kurang R0C. Ya, kita substitusi R2 tadi 11, R0-nya 3 di I. Kita masukkan tambah R2 sumbu G-nya 12, lalu R0-nya 2. Dari sini maka vektor perpindahan dari partikel tersebut adalah 8I tambah 10J. Dan jika kamu diminta untuk menentukan besarnya, tinggal kamu kuadratkan saja ya. Baik, yang berikut kita lanjut ke kecepatan. Nah, di sini yang mau kita bahas tetap ya memperhatikan konsep di awal, kecepatan rata-rata ya adalah hasil bagi perpindahan dengan selang waktu ya, karena ini adalah kecepatan, jadi kita pergunakan perpindahan. Dalam hal ini kita tuliskan T sama dengan delta R per delta T. Ini adalah persamaan kecepatan rata-rata yang sudah kita bahas pada GLBB. Nah, dalam hal ini P adalah kecepatan rata-ratanya, delta R adalah vektor perpindahannya, dan delta T adalah selang waktunya.
Perhatikan gambar partikel berikut ini ya. Seperti gambar di awal tadi, di vektor perpindahan awalnya di A kemudian berpindah ke B ya. Sehingga menempuh vektor perpindahan sejauh delta R. Perhatikan arah perpindahannya sama dengan arah kecepatannya. Maka besar kecepatan rata-rata kita tentukan menurut konsep tadi adalah delta XI tambah delta YJ per delta T. Dan kalau kita uraikan ini sama juga nilainya dengan delta X per delta TI tambah delta Y per delta TJ. Dan delta X per delta TI adalah kecepatan dalam sumbu IX atau dalam vektor satuan I, dan delta Y per delta TJ adalah kecepatan dalam sumbu Y atau vektor satuan J ya. Nah, lalu yang berikut adalah kecepatan sesaat, adalah kecepatan benda dalam waktu yang sangat singkat. Dalam hal ini kita sebutkan delta T mendekati 0. Bukan 0, tapi mendekati, ibaratnya 0,0001. Jadi mendekati, sangat singkat sekali. Nah, itulah kecepatan sesaat. Dari gerak tadi kalau kita mau perkecil waktunya ya, perhatikan grafik ini, kita perkecil waktunya. Maka posisinya adalah di gambar 2 ini. Dalam hal ini, saat kedudukan B semakin dekat dengan A, maka arah kecepatan rata-rata P mengalami perubahan ya, agak turun sedikit arahnya. Lalu kemudian kita perkecil lagi ya. Ini ke gambar kedua sebelah kanan, perhatikan, maka nampak di situ arah kecepatannya justru arah naik. Nah, dalam hal ini saat B hampir berimpit dengan A, kecepatannya berupa kecepatan sesaat di titik itu dengan arah yang sama dengan arah garis singgung di titik itu. Nah, ini makna dari sesaatnya. Jadi kita tinjau dalam waktu yang sangat singkat. Untuk selang waktu yang sangat singkat ya, dalam hal ini harga delta T mendekati 0, maka dalam matematika persamaan kecepatan sesaat kita dapat tuliskan dengan menggunakan batas ya, yang sering disebut dalam matematika sebagai limit. Nah, P sama dengan limit delta T mendekati 0 delta R per delta T. Jadi limit ini artinya batas ya. Mungkin pernah dengar, tetapi kalau di tingkat SMA barangkali sebentar lagi adik-adik sekalian akan pelajari ini, kita akan singgung saja di sini ya. Nah, dalam persamaan matematika, jika ada persamaan limit delta T mendekati 0 delta R per delta T ini, dalam matematika bisa juga kita tuliskan dengan bentuk lain, yakni P sama dengan dr per dt. D ini disingkat dari diferensial atau turunan, atau juga cacahan, karena tadi waktunya yang sangat singkat, jadi waktu itu kita cacah ke bagian yang sangat kecil ya. Kita akan perkuat sedikit nanti tentang diferensial ini, sehingga dapat kita tuliskan P sama dengan dr per dt. Makna ini adalah kecepatan sesaat merupakan turunan pertama dari vektor perpindahannya terhadap waktu. Ya, dalam hal ini yang perlu kita pahami adalah perpindahan yang mengandung variabel T. Harus mengandung variabel T baru bentuk ini bisa kita pergunakan. Oke. Nah, jika perpindahannya kita uraikan dalam komponen vektornya, maka dapat juga kita tuliskan P sama dengan kita uraikan dx per dti tambah dy per dtj. Nah, sehingga dari sini dx per dt, turunan pertama perpindahan terhadap waktu di sumbu x kita sebut sebagai pxi, dan di sumbu y kita sebut pyj. Ya, inilah vektor kecepatan sesaatnya. Dalam hal ini P adalah vektor kecepatan sesaat, Px itu vektor kecepatan sesaat sumbu X, dan Py pada sumbu Y ya. Nah, lalu kemudian besar kecepatan sesaat ya kita sebut dengan laju atau speed, kita tentukan dengan besarnya harga mutlak dari dr per dt, sehingga kita hitung besarnya adalah
karena saling tegak lurus, akar dari px kuadrat tambah py kuadrat ya. Dan kalau kita mau tinjau arahnya bisa seperti gambar ini. Kecepatan sesaat adalah pemiringan grafik perpindahan x terhadap t. Dapat juga kita tuliskan P sama dengan tangent beta. Tangent beta di situ adalah PY per Px, kecepatan di sumbu Y dikali kecepatan di sumbu X. Nah, kita coba perkuat tentang turunan atau diferensial ini ya. Kita coba ambil contohnya daun pisang. Jadi daun pisang kalau kita potong dari batang dari pokok pisang itu ya, maka kita ukur panjangnya itu kita sebut sebagai X. Lalu kemudian daunnya tadi kita belah sekecil-kecilnya. Nah, belahan dari daun pisang itulah yang dalam matematika disebut sebagai bagian terkecil, cacahan terkecil. Cacahan terkecil itulah yang kita sebut sebagai dx atau disebut juga delta x. Sama itu maknanya. Nah, jika dx-nya potongan kecil tadi kita kumpulkan semuanya, maka kembali dia sebagai x panjang daun pisangnya. Itu maknanya. Dalam konsep ini, maka t-nya yang kita akan pecah-pecah menjadi bagian terkecilnya yang kita sebut sebagai dt. Itu ya. Nah, coba kita lihat. Jika sebuah persamaan kita tuliskan Y sama dengan AX pangkat N, A itu adalah koefisiennya, N adalah pangkatnya, maka dalam hal ini turunan pertama Y terhadap X, karena variabel Y itu adalah X ya, jadi diturunkan terhadap X. Y dicacah terhadap X gitu ya, adalah kita tuliskan Y aksen. Dengan Y aksen adalah DY per DX. Caranya adalah pangkatnya dikalikan ke depan, kalikan ke koefisiennya, lalu pangkat X-nya dikurangi 1. Begini cara kita menentukan turunan dari suatu persamaan. Ya, perhatikan di sini N-nya dikalikan ke koefisien, lalu N-nya dikurangi 1. Nah, contoh ini, sebuah fungsi matematika Y sama dengan 2X kuadrat tambah 3X tambah 5. Tentukan Y aksen. Baik, Y aksen tadi adalah DY per DX, maka adalah D kali, kita substitusi nilai Y-nya 2X kuadrat tambah 3X tambah 5 per DX ya, dicacah terhadap X. Maka Y sama dengan, pertama kita turunkan yang 2X dulu, pangkatnya 2, kita kalikan ke depan, 2 kali koefisiennya 2, 2 kali 2, X pangkat 2, kita kurangkan 1, tambah sekarang yang 3X, pangkat X-nya 1, kita kalikan ke depan, 1 kali 3, X pangkat 1 kurang 1, tambah, nah sekarang 5 ini sama nilainya dengan 5 kali X pangkat 0, karena semua bilangan yang berpangkat 0 kan 1. Oleh karena itu maka pangkat X-nya adalah 0 dikali 5 hasilnya 0, maka untuk konstanta kita tuliskan 0 ya, sehingga didapatlah bahwa Y aksen dari sini adalah 4X tambah 3 ya. Tadi turunan konstanta adalah 0. Nah, beginilah cara kita menurunkan suatu persamaan atau mendiferensialkan suatu persamaan ya. Nah, coba kita aplikasikan contoh. Partikel memiliki vektor posisi RT sama dengan 2T kuadrat tambah 3I tambah 5T tambah 2J dengan R dalam meter dan T sekon. Tentukan besar kecepatan benda saat 2 sekon. Jadi di sini tidak ada selang waktu ya, saat waktu tertentu. Nah, di sini saat 2 sekon. Oke, dari sini ketahui RT-nya adalah 2T kuadrat tambah 3I tambah 5T tambah 2J. Lalu ditanya berapa kecepatan saat 2 sekon. Kita jawab, karena hanya untuk waktu tertentu, maka kita pergunakan P sama dengan delta R per delta T atau sama dengan dr per dt ya. Delta R per delta T. Perhatikan delta T itu adalah selang waktu, tidak ada selang waktu di sini. Oleh karena itu maka kita pergunakan dr per dt. Kita masukkan, maka D kali kita masukkan R-nya 2T kuadrat tambah 3I tambah 5T tambah 2J per dt. Kita turunkan terhadap T, caranya sama, 2T kuadrat
2 kita kalikan ke koefisiennya, maka 2 kali 2 T pangkat 2 kurang 1 ya. Kemudian tambah 3, kita turunkan 3-nya, 3T pangkat 0. 0 kali 3 hasilnya 0 itu ya. Tambah sekarang ke vektor satuan J 5T, maka turunannya adalah 1 kali 5 T pangkat 1 kurang 1 tambah 2. Nah, 2 ini adalah 2T pangkat 0, kita kalikan 0 kali 2 hasilnya 0. Oke, maka dapatlah kita hasilnya di sini bahwa persamaan kecepatan bergantung waktunya, ini masih bergantung waktu ya, 4 T tambah 5J, sehingga untuk 2 sekon tinggal kita substitusi ke dalam 4 kali 2I tambah 5J, dapatlah kita di sini 8I tambah 5J. Kita uraikan dulu ya. Px sama dengan dari makna ini, maka dalam sumbu X-nya kecepatannya 8 meter per sekon dan dalam sumbu Y-nya 5 meter per sekon. Karena yang ditanya adalah besarnya, maka kita tentukan P sama dengan akar dari Px kuadrat tambah Py kuadrat. Kita substitusi ya, akar dari 8 kuadrat tambah 5 kuadrat, hasilnya adalah akar dari 89, maka dapat sekitar 9,43 meter per sekon. Itu ya. Nah, lalu yang berikut percepatan gerak pada bidang. Kita mulai dari percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata ya sama didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Ini contoh, ini sebuah partikel berada di posisi A memiliki kecepatan P1, lalu kemudian pindah ke posisi B memiliki kecepatan P2. Kita kupas coba. Nah, bahwa di konsep sebelumnya kita sudah dapatkan bahwa A sama dengan P2 kurang P1 per T2 kurang T1, atau kita juga bisa tuliskan delta P per delta T. Nah, jika kita uraikan dalam komponen vektornya, bisa juga kita tuliskan bahwa A sama dengan delta PXI per delta T tambah delta PYT per delta T. Dan ini juga bisa kita nyatakan dengan untuk delta PX per delta TI adalah AXI dan delta PY per delta TJ adalah AYJ. Maka A itu sama nilainya dengan AXI tambah AYJ, atau percepatan dalam sumbu X ya, dan tambah percepatan dalam sumbu Y. Ini adalah bentuk vektor ya. Sama, barangkali bisa diikuti. Lalu percepatan sesaat. Nah, percepatan sesaat ini adalah percepatan benda dalam waktu yang sangat singkat ya. Dalam hal ini kita tuliskan delta T mendekati 0. Nah, percepatan sesaat dapat juga kita tuliskan mengikuti kecepatan sesaat tadi adalah limit delta T mendekati 0 delta P per delta T. Ini. Nah, karena memang dalam matematika bentuk seperti ini bisa kita tuliskan lebih lanjut dengan dP per dt ya. Ini ya, kalau kamu nanti belajar tentang diferensial, kamu akan mengenal juga d kuadrat R per dt kuadrat. Nah, kalau ini apa ini Pak? Ini maknanya d kuadrat itu turunan kedua, tapi dalam fisika ini hanya akan menekankan sampai turunan pertama ya. Jadi kita akan lebih sering nanti menggunakan dP per dt. Kalau kita mau uraikan ini, maka untuk percepatan sumbu X-nya adalah dpx per dt, dan untuk sumbu Y-nya adalah dpy per dt. Maknanya di sini adalah bahwa percepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari vektor posisinya ya. Oke. Besar percepatan sesaat kita tentukan dengan harga mutlak dP per dt. Dalam hal ini kita akan hitung menggunakan akar dari AX kuadrat tambah AY kuadrat ya. Ini mirip-mirip seperti proses kecepatan sesaat tadi. Dalam hal ini adalah vektor percepatan sesaatnya, kemudian AX itu di sumbu X dan AY di sumbu Y. Contoh ini, sebuah partikel memiliki vektor kecepatan PT sama dengan T kuadrat tambah 5I tambah 3T kurang 1J dengan P dalam meter per sekon dan T sekon. Tentukan vektor kecepatan awal dan besar percepatan benda saat 2 sekon.
Oke, perhatikan ini adalah persamaan kecepatannya yang bergantung waktu sehingga dituliskan PT. Kita coba lihat dari soal diketahui PT-nya adalah T kuadrat tambah 5I tambah 3T kurang 1C. Lalu ditanya P0 kecepatan awalnya dan percepatannya di saat 2 sekon A2. Kita jawab PT tadi adalah T kuadrat tambah 5I tambah 3T kurang 1C. Maka untuk P0 nya kita ganti T dengan 0 kuadrat tambah 5I tambah 3 kali 0 kurang 1C. Dapatlah kita ternyata kecepatan awalnya adalah 5I kurang C, ya, kurang 1C. Nah, 1 bisa kita tuliskan C langsung. Lalu percepatannya adalah delta P per delta T, ya. Karena saat 2 sekon maka selang waktunya tidak ada, kita pergunakan dP per dt. Maka kita masukkan D kali T kuadrat tambah 5I tambah 3T kurang 1C per dt. Dari sini dengan cara yang sama seperti di awal tadi, pangkat kita kalikan ke koefisien, maka 2 kali 1T pangkat 2 kurang 1 tambah turunan konstanta 0I tambah sekarang ke sumbu Y-nya pangkat kali ke koefisien 1 kali 3T pangkat 1 kurang 1 tambah 0C. Maka dapatlah kita persamaan percepatan yang bergantung waktu adalah 2TI tambah 3C. Nah, untuk percepatan saat T2 sekon kita substitusi, ya. A2 sama dengan 2 kali 2I, kita ganti T-nya tambah 3C. Jadi di sumbu Y-nya tidak ada variabel T, langsung sama nilainya. Dapatlah kita di sini 4I tambah 3C. Sehingga besarnya adalah AX kuadrat tambah AY kuadrat, kita dapatkan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, dapatlah kita 5 meter per sekon kuadrat. Yang terakhir kita akan lihat menentukan vektor posisi dari vektor kecepatan dan vektor kecepatan dari vektor percepatan. Kalau kamu perhatikan, ini adalah kebalikan dari apa yang sudah kita bahas di depan tadi, ya. Jadi kalau di depan tadi kita mau menentukan kecepatan dari vektor posisi dan percepatan dari vektor kecepatan. Dalam hal ini kita mau putar bagaimana cara menentukan vektor posisi jika yang diinformasikan adalah kecepatannya. Nah, bagaimana caranya? Mari sama-sama kita simak. Yang pertama kita akan lihat dulu menentukan vektor posisi dari vektor kecepatan. Sebelumnya kita sudah nyatakan bahwa P sama dengan dr per dt, turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Nah, karena kita mau menentukan R-nya, maka persamaan ini bisa kita konversi menjadi dr sama dengan P dt. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana menghilangkan diferensialnya sehingga tinggal R? Nah, caranya adalah kedua ruas harus diantidiferensialkan. Ya, antidiferensialkan sama dengan integral, ya. Jadi ini adalah simbol integral. Agar diferensial di R itu hilang, harus kita integralkan. Sehingga nanti integral dengan diferensial jumpa saling menghilangkan. Namun di ruas kanan juga sama, harus kita integralkan. Berkaitan dengan ini barangkali ada logika yang sama seperti misalnya perpangkatan. Perpangkatan antinya adalah logaritma, ya. Jadi kalau 10 pangkat 2 100, maka logaritma 100 adalah 2. Nah, kira-kira begitu makna dari anti diferensial sama dengan integral. Lalu kalau begitu maka dapatlah kita bahwa integral dr sama dengan integral p dt. Diferensial dengan integral berjumpa, maka saling menghilangkan, dapatlah kita R sama dengan integral P dt tambah R0. Nah, R0-nya itu adalah konstanta, ya, atau posisi awal. Nanti kita lihat bagaimana penerapannya. Nah, dalam hal ini bahwa vektor posisi merupakan integral dari vektor kecepatan terhadap waktu. Begini cara kita menentukannya posisi dari kecepatan. Nah, berkaitan dengan ini kita coba lihat sedikit tentang penguatan integral. Ya, berkaitan dengan integral ini biasanya di matematika dipergunakan untuk menentukan volume suatu ruang, ya, bisa juga menentukan luas di bawah grafik. Nah,
dalam kehidupan sehari-hari ini banyak dipergunakan. Misalnya kalau kamu pernah perhatiin botol minuman, nah ada perubahan yang agak berbeda ya botol minuman di akhir-akhir ini, yang mana botolnya itu lengkungannya sudah bervariasi ya, lebih menarik namun dengan volume yang sama. Nah, itu salah satunya adalah dengan penerapan ilmu integral ini gitu ya. Jika sebuah persamaan kita misalnya dapatkan I aksen turunan pertamanya adalah AX pangkat N, maka Y adalah integral Y aksen. Y aksen tadi adalah dy per dt ya sebelumnya. Maka Y dalam hal ini adalah integral Y aksen terhadap X kita integralkan. Kita tulislah bahwa Y sama dengan integral Y aksen dx. Nah, dapat di sini kita masukkan integral AX pangkat N dx, karena Y aksennya tadi AX pangkat N. Nah, caranya adalah perhatikan A per pangkat X-nya ini kita bagi ya, kita buat sebagai pembaginya, maka A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1. Nah, kalau tadi turunan itu dikurangi ya, ini kalau integral ini pangkatnya ditambahi, tapi pangkat yang ditambahkan itu sebagai pembagi koefisiennya tambah C. Nah, C itu nanti kita pergunakan untuk menggantikan konstanta yang hilang ya. Kita akan lihat nanti lebih jauh. Contoh ini, turunan pertama suatu fungsi matematika Y aksen sama dengan 4X tambah 3. Nih, tentukan fungsi Y. Oke. Nah, 4X tambah 3 Y aksen ini sama dengan 4X tambah 3 adalah turunan dari soal kita sebelumnya. Jadi soal kita sebelumnya adalah Y sama dengan 2X kuadrat tambah 3X tambah 5. Apalah kita tadi turunannya adalah Y aksen sama dengan 4X tambah 3. Lalu kita mau kembalikan itu makna integralnya. Oleh karena itu coba kita lihat. Maka Y sama dengan integral Y aksen dx, berarti integral dari 4X tambah 3 dx. Sehingga kita dapatkan, perhatikan 4 koefisiennya per. Sebelumnya 4X itu pangkatnya 1, kita buat sebagai pembaginya, kita tambahkan 1. 4 per 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Oke, maka 4X sudah selesai. Masuk kita sekarang ke 3. 3 per, nah di 3 ini X-nya pangkat 0, kita tambahkan 1, kita buat sebagai pembagi. 0 tambah 1, X 0 tambah 1, tambah C ya, C itu adalah konstanta. Maka dapatlah kita di sini bahwa Y adalah 2X kuadrat tambah 3X tambah C. Coba kita bandingkan ke atas. Soal sebelum kita turunkan tadi, Y sama dengan 2X kuadrat tambah 3X tambah 5. Setelah kita turunkan lalu kita integralkan kembali, dapat kita 2X kuadrat tambah 3X tambah C. C ini adalah pengganti konstanta 5, karena 5 tadi turunannya 0 dan kita tidak bisa kembalikan 5, maka kita teruskan dengan C ya. Kenapa tidak bisa dikembalikan? Karena tidak tahu berapa konstanta awalnya. 5 turunannya 0 misalnya, 10 juga turunannya 0, 20 juga turunannya 0. Jadi kita tidak bisa kembalikan seperti sebelumnya, maka kita tambahkanlah C. Dengan C adalah konstanta gitu ya. Lalu menentukan vektor kecepatan dari vektor percepatan. Nah, sebelumnya kita dapatkan bahwa A sama dengan dp per dt, turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Lalu dalam hal ini kita mau menentukan dp, maka kita tuliskan dp sama dengan A dt. Ya, dengan cara yang sama, agar diferensialnya hilang, maka kedua ruas harus kita anti diferensialkan. Oke, maka kita tuliskan integral dp sama dengan integral A dt. Dari sini integral jumpa dengan diferensial kita hilangkan, dapatlah kita P sama dengan integral A dt tambah P0. P0 ini sebagai konstanta ya, kecepatan awal. Nah, vektor kecepatan dalam hal ini ternyata merupakan integral dari vektor percepatan terhadap waktu. Nah, contoh ini kita mau aplikasikan ya. Sebuah partikel memiliki persamaan vektor percepatan AT sama dengan 2TI tambah 3J.
dengan A dalam meter per sekon dan T sekon. Jika vektor kecepatan awal partikel adalah 5i kurang J, tentukan persamaan vektor kecepatan partikelnya. Nah, kalau kamu masih ingat di soal kita tadi, ya ini adalah soal kita sebelumnya. Sebelumnya kita menentukan percepatan dari kecepatan. Nah, sekarang kita pakai persamaan percepatannya, lalu kita mau menentukan berapakah vektor kecepatannya. Oke, dari soal ini kita dapatkan AT sama dengan 2TI tambah 3J, kemudian P0-nya sama dengan 5I kurang J. Kita hanya persamaan vektor kecepatannya. Kita jawab PT sama dengan integral A dt, maka dalam hal ini sama dengan integral, kita masukkan 2TI tambah 3J dt. Sama-sama yuk kita integralkan 2TI. Oke, 2 per, dalam hal ini T-nya pangkat 1, kita buat sebagai pembaginya, kita tambahkan 1. 1 tambah 1 kali T, 1 tambah 1I, tambah 3 per, ya, 0 tambah 1, T pangkat 0 tambah 1, karena 3 itu berarti T-nya pangkat 0, tambah C. Dapatlah kita di sini bahwa persamaan kecepatannya adalah T kuadrat I tambah 3T tambah C. Lalu di awal kecepatannya adalah 5i kurang J, kita gabung. C adalah kecepatan awal, ya, sebagai pengganti konstanta yang hilang. Maka dapatlah kita bahwa PT sama dengan T kuadrat I tambah 3T tambah 5i kurang J. Kita gabung yang vektor satuannya sama. Maka dapat di sini PT sama dengan T kuadrat tambah 5i tambah 3T kurang 1J. Sehingga persamaan vektor kecepatan benda setiap saatnya adalah PT sama dengan T kuadrat tambah 5i tambah 3T kurang 1J. Dan ini adalah soal kita sebelumnya, ya. Sebelumnya kita menentukan percepatan, sekarang kita putar. Nah, barangkali sampai di sini pembahasan kita tentang vektor pada bidang. Dan kalau kamu kembangkan lagi, ya, pada vektor pada ruang, prinsipnya sama, prosesnya sama. Kita barangkali hanya tinggal menambahkan satu vektor satuan lagi atau satu koordinat lagi, yaitu Z atau K. Barangkali bisa kamu pahami. Barangkali itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.